Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jalan-jalan ke Bekasi. Kalau saya cakep, Pak. Long time no see. Gitu doang aja lah. Senang sekali berjumpa dengan Pak Hiban dan keluarga besar kajian Rabu malam. Semoga kita jadi keluarga yang baik. Semoga kita meningkatkan persaudaraan kita menuju kepada suasana kekeluargaan ke depan. Mari kita mulai kajian kita pada kesempatan malam kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu, keluarga besar Masjid Al-Falah, semoga Allah senantiasa menuntun kita supaya kita bukan hanya melakukan kebaikan di dalam kehidupan. Kita tentunya berdoa semoga kita juga mendapatkan kebenaran di dalam perjalanan hidup kita. Banyak orang di dalam kehidupan mereka hanya mendapatkan kebaikan dan melakukan kebaikan, tetapi mereka tidak pernah mengetahui kebenaran dan tidak pernah melakukan kebenaran. Kebaikan itu tentunya diperlukan di dalam perjalanan kita menghambakan diri kepada Allah. Tapi sesungguhnya kebaikan itu tidak pernah cukup untuk menyelamatkan kita pada kehidupan dunia dan akhirat kita. Kalau boleh kita analogikan, maka sesungguhnya ketika kita pergi ke satu negara, kita butuh paspor dan pastinya kita butuh visa. Paspor kita itu adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Visa supaya kita mendapatkan izin dan permit masuk ke satu negara itu namanya kebenaran. Dan sesungguhnya di akhirat kelak nanti kita tidak hanya butuh kebaikan yang kita lakukan, tetapi kita butuh kebenaran. Karena negeri akhirat itu butuh visa, dan tidak ada visanya kecuali adalah setiap kebenaran yang kita pelajari. Kebaikan bisa kita lakukan dengan kita melakukan amal solih ketika kita melakukan akhlak yang baik. Tapi kebenaran itu tidak bisa direkayasa kecuali dipelajari sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Inilah yang menjadikan kita faham. Kita di dalam berislam tidak cukup dengan mengatakan yang penting tidak nyakitin orang. Betul, memang kita haram menyakiti orang lain, tapi itu adalah bagian dari kebaikan. Dan kebaikan itu tidak pernah cukup sampai betul-betul kita melakukan kebenaran sesuai dengan petunjuk tauhid yang benar dan sunnah-sunnah nabawiyah yang lurus pada perjalanan hidup kita. Inilah yang menjadikan kita duduk di taman ilmu, supaya kita pada kehidupan bukan hanya melakukan kebaikan, tetapi juga kita merangkai kebenaran. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan, dan Allah juga memberikan kepada kita kebenaran. Kalau sudah baik, harus menggali ilmu supaya mendapatkan kebenaran. Kalau sudah benar, harus memiliki sifat yang baik supaya kebenaran yang kita miliki terhiasi dengan akhlak yang baik. Bapak dan Ibu, pernah ingat kisah viral beberapa tahun yang lalu? Ada satu kisah viral yang layak saya angkat untuk menjadi bagian dari mukadimah yang saya sampaikan. Ada seorang wanita yang kebiasaan malamnya senantiasa dugem dan party-party. Pada satu waktu dia mengalami sebuah masalah yang membuat dia depresi. Pada saat ketika dia depresi, tidak ada tempat yang paling dia inginkan, bukan lagi diskotik, tetapi datang ke masjid. Tapi karena wanita ini memang wanita yang jauh keluarganya dari tuntunan Islam, kalau boleh dibilang keluarga abangan. Beliau tidak tahu bahwasanya datang ke masjid itu ada adab dan akhlak yang harus diperhatikan ketika memasuki area masjid. Maka dia memasuki area masjid dengan harapan supaya mendapatkan ketenangan dengan pakaian yang biasa dia gunakan ketika dia party dan ketika dia dugem. Masuklah dia ke masjid, dan ketika dia masuk ke masjid, dia mendapatkan sorotan tajam. Dan dia seakan-akan diperlakukan secara kasar karena pakaian yang dia kenakan. Dan dia betul-betul tidak tahu kalau ternyata memasuki masjid harus dengan pakaian yang sopan, cenderung menutup aurat. Akhirnya dia sedih karena dia ingin masuk ke masjid tetapi dia tidak bisa. Keluar dia.
lalu akhirnya tidak ada tempat yang dia bisa tuju kecuali kembali ke diskotik. Akhirnya dia datang lagi ke diskotik, Pak. Dan ketika dia datang ke diskotik, maka bartender yang mengenalnya sudah cukup lama menyambutnya pertama kali ketika dia masuk ke diskotik, memberikan kepadanya minuman welcome drink. Ya, tahu welcome drink, Pak? Do you know what I mean? Welcome drink itu minuman selamat datang, dan minuman itu digratiskan, dan dia mendapatkan hangatan bartender itu ketika menyambut beliau. Lalu beliau menuliskan kisah itu dan cukup viral dulu kalau tidak salah di Facebook. Kisah itu menyampaikan kepada kita, terkadang banyak orang yang berada di atas kebatilan tetapi memiliki kebaikan, tapi berapa banyak orang yang memiliki kebenaran tapi tidak memiliki culture kebaikan dari akhlak yang mulia. Inilah yang menjadikan kita, kalau kita sudah baik, carilah kebenaran. Tapi kalau kita sudah benar, milikilah akhlak yang baik. Keduanya tidak bisa dipisahkan, keduanya saling berkaitan, dan keduanya itu menyelamatkan pada kehidupan dunia dan akhirat kita. Kita kalau mendidik dan mengarahkan anak kita, jangan hanya arahkan anak kita, semoga dia jadi anak yang baik, tapi doakanlah semoga dia menjadi anak yang baik dan anak yang benar. Dan kebenaran itu bukan menurut kita, kebenaran itu menurut kitabullah dan sunnah, sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama, sebagaimana pula yang disampaikan oleh para ulama-ulama madhab ketika menyampaikan apa yang mereka mengerti dan pahami dari kitabullah dan sunnah. Semoga Allah memberikan kebaikan dan kebenaran di dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu, bersama dengan kehangatan keluarga kajian Rabu malam, kita tentunya paham bahwasanya kita akan meneruskan kajian kita tentang doa. Senjata bagi orang beriman tidak ada yang paling besar kecuali adalah doa. Tidak ada yang mampu untuk menandingi setiap takdir buruk yang akan menimpa kepada manusia kecuali adalah doa. Dengarkanlah indahnya sabda Nabi ketika Nabi mengatakan, wa innal bala la yanzilu wa ma yatalaqqahu du'a. Tidak ada satu bala yang akan menimpa kepada bapak, menimpa kepada ibu, menimpa kepada saya, kecuali setiap bala itu ketika akan menimpa kepada kita, tidak ada yang paling perkasa dan paling berani untuk menghadapi setiap bala kecuali adalah doa. Karena doa bukan hanya sekedar terucap, tetapi doa merupakan sebuah kekuatan yang menghalangi setiap bala untuk turun pada kehidupan manusia. Makanya ada salah satu doa yang menjadikan kita bisa terhindar dari berbagai macam bala dan musibah. Ketika kita berdoa, inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung dari bala yang berat, aku berlindung dari kecelakaan, aku berlindung dari takdir yang buruk, sebagaimana aku berlindung dari bulian orang-orang yang tidak beriman kepadamu. Ini menunjukkan kepada kita doa itu merupakan kekuatan besar bagi kehidupan orang beriman. Tanda orang yang dalam imannya adalah banyak doanya dan banyak permintaannya. Tanda orang yang sedikit imannya adalah sedikit doanya. Orang munafik jarang berdoa karena mereka tidak yakin apa yang mereka minta dikabulkan di sisi Allah. Orang beriman adalah orang yang senantiasa meminta karena dia tahu, dia mengenal, dia yakin Allah itu merupakan zat yang paling senang untuk diminta oleh setiap hamba dan setiap makhluknya. Inilah yang menjadikan kita membahas tentang kekuatan kita, dan kekuatan kita adalah kekuatan doa yang ada di dalam Al-Quran. Dan kita sudah menuju kepada doa detik-detik terakhir. Di antara 40 doa Rabbana, kita sudah menginjak pada doa ke-38. Kurang 2 atau 3 pertemuan kita akan selesai, dan kita akan melanjutkan dengan kitab yang baru. Kira-kira dilanjutkan atau enggak, Pak? Dilanjutkan nanti di kitab yang nanti saya akan pilihkan. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan sebuah doa yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah
yaitu ayat 250. Mari kita lafadzkan berjamaah. Rabbana afrik alaina sabra wasabbit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Ya. Ini merupakan sebuah doa ketika kita memohon kepada Allah supaya Allah mencurahkan kesabaran di dalam kehidupan kita. Kita tentunya paham, kita tentunya mengerti. Ada 3 komponen yang tidak boleh terpisahkan dalam perjalanan iman kita yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan kepada kita, inna fil jannati lamangzilatun la tunalu illa bisabri indal bala raha wasyukri indar raha waridha indal qada. Maka sesungguhnya Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan kepada kita, sesungguhnya di surga banyak sekali derajat dan tingkatan-tingkatan, di mana semua tingkatan-tingkatan surga, baik yang rendah ataupun yang tinggi, tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan 3 komponen yang harus menyertai setiap perjalanan hidup kita dan tidak boleh terpisah. Apa 3 komponen yang harus menyertai kita dalam iman kita untuk mendapatkan tingkatan surga dari yang paling bawah sampai yang paling tinggi? Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim itu ada 3. 1, sabar di dalam kehidupan terutama ketika kita diuji. 2, syukur di dalam kehidupan terutama ketika kita mendapatkan kelapangan. Dan yang ketiga, ridho terhadap setiap takdir yang datang menyapa perjalanan hidup kita, dan itu tidak terpisahkan. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham sekali bahwasanya kesabaran itu bukanlah anjuran, kesabaran itu bukan himbauan, tetapi kesabaran itu merupakan kewajiban, dan itu merupakan komitmen diri kita dan merupakan konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah. Maka sesungguhnya kita memberikan kesabaran, tetapi kesabaran itu tidak akan pernah kita bisa peroleh secara mandiri, tetapi sesungguhnya kesabaran itu bisa kita dapatkan salah satunya dengan doa yang kita panjatkan supaya Allah memberikan kesabaran tanpa batas pada perjalanan kehidupan kita, karena hidup ini tidak akan bisa kita lewati sampai kita bersabar. Pada pertemuan yang terakhir kita membahas kenapa hidup ini harus terus kita memberikan sabar. Karena ada 3 alasan yang menjadikan kita mengerti kenapa hidup ini harus kita berikan kesabaran. 1, karena fitrah kehidupan itu memang harus kita lewati dengan kesabaran. Karena settingan defaultnya kehidupan di dunia itu memang harus bersabar dan tidak bisa diubah. Itulah yang menjadikan kita paham kenapa Allah menciptakan alam semesta ini 6 hari dan tidak langsung diciptakan kun fayakun. Allah mengajarkan penciptaan alam semesta 6 masa kepada kita supaya kita mengerti semua yang ada pada kehidupan di dunia harus dilewati dengan sabar. Kenapa kita ketika mendapatkan anak, istri kita harus hamil 9 bulan dan baru kita bisa melihat anak yang kita nantikan setelah melewati proses panjang selama 9 bulan. Padahal Allah mampu menjadikan istri kita melahirkan tanpa menunggu 9 bulan sebagaimana nanti di surga, supaya kita bersabar. Semuanya harus bersabar. Kenapa petani ketika menanam benih dia harus menunggu 4 bulan supaya dia memetik panen manisnya? Karena sesungguhnya itu memberikan kepada kita pelajaran kehidupan di dunia itu fitrahnya adalah kesabaran. Kalaulah orang yang tidak beriman ataupun notabene orang kafir saja, mereka pun melewati kehidupan ini dengan kesabaran, apalagi orang beriman. Orang beriman itu lebih lekat dengan kesabaran dan itu tidak terpisahkan di dalam kehidupan mereka. Siapapun nama bapak, nama tengahnya bapak itu harus sabar. Nama saya Umar Mita, harusnya nama tengah saya harus ada sabarnya, Umar Sabar Mita. Karena itu tidak bisa terpisahkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Haiban Majid ya Pak? Hah? Hah? Oh, Haiban Hajid. Yang benar Haiban Sabar Hajid.
Karena itu merupakan middle name kita, itu merupakan nama tengah kita yang tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan. Makanya Allah menyampaikan perintah kesabaran di dalam Al-Quran 90 kali dalam 22 ayat dalam konteks pembahasan yang berbeda-beda. Semua pembahasan 22 yang ada di dalam Al-Quran semuanya menceritakan tentang arti kesabaran yang tidak bisa dipisahkan di dalam perjalanan kehidupan manusia. Makanya fitrah kehidupan manusia itu sabar, dan pemenang kehidupan itu satu, orang yang sabar. Makanya maaf ya Pak, semua yang instan selalu merusak. Makanan yang instan disebutnya dengan junk food, makanan sampah. Kenapa? Yang cepat didapat itu biasanya tidak akan memberikan kepada kita kebaikan. Yang cepat diperoleh tidak memberikan kepada kita kualitas. Tapi ketika disabarin, maka sesungguhnya itu justru lebih bermanfaat untuk kita. Kenapa ayam pedaging tidak bisa mengalahkan kualitas ayam kampung? Ayam kampung pemiliknya harus sabar. Bagaimana dia memberikan makanan tiap waktu, besarnya secara alami, dengan dibiarkan untuk mencari makanan di pinggir-pinggir hutan, ditangkap, lalu ketika sudah saatnya disembelih. Kenapa ayam kampung lebih sehat daripada ayam pedaging dan harganya lebih mahal? Apapun yang disikapi dengan sabar ketika menunggu selalu lebih baik daripada apapun yang disikapi dengan terburu-buru ketika tidak mau bersabar. Makanya makanan real food, makanan asli yang tidak sampai dimasak dalam waktu yang sekejap, jauh memberikan kesehatan dengan izin Allah dibandingkan makanan yang instan memberikan kepada kita sensasi kenyang semata. Inilah yang menjadikan kita paham, kalau ternyata makanan saja sudah mengajarkan kita untuk sabar, tidak ada satupun part dalam kehidupan kita kecuali ngajarin kita sabar. Kenapa kita ada buang air besar? Ngajarin kita sabar, Pak. Allah mampu nggak menjadikan kita tidak memiliki kotoran sebagaimana nanti ketika di surga? Nanti kita di surga tidak ada kotoran. Tapi kenapa di dunia kita harus mengeluarkan kotoran? Supaya sabar ketika qada'ul hajat, dan kamu istinja dengan cara yang Allah ridhoi, dan pastikan istinjamu bersih dari najis. Itu tidak bisa kita lewati kecuali dengan kita bersabar. Kenapa kita kalau kencing tidak langsung habis, Pak? Kencingnya kita, terutama bagi yang sudah tua-tua, Pak Haiban sih enggak, insya Allah ya. Orang tua itu biasanya kalau kencing tidak langsung tuntas, betul Pak Haiban? Karena dia enggak mau dibilang tua, dia menolak tua. Semoga dapat hidayah beliau. Semakin kita tua, biasanya kencingnya itu tidak langsung tuntas, ya. Biasanya habis panjang, setelah itu nunggu 3 menit, 4 menit, keluar lagi. Kenapa Allah tidak tuntaskan kencing kita? Karena Allah nguji kita, bahkan pada saat ketika kita kencing. Semua yang ada pada kehidupan kita tidak lepas dari berbagai macam kesabaran. Kenapa Allah ciptakan laki-laki dan perempuan itu tidak sama? Karakternya tidak sama, cara memandang tidak sama, cara menyikapi masalah tidak sama, ya supaya kita juga bisa memberikan kesabaran. Perempuan, Pak, Allah ciptakan bagaimana anatomi yang ada pada tubuhnya berbeda sekali dengan anatomi penciptaan laki-laki. Makanya perempuan kalau melihat melebar, laki-laki kalau melihat jauh. Dan itu pun sudah memberikan kepada kita kesabaran. Laki-laki kalau ada satu masalah, dia cenderung diam. Dia butuh kif, dia butuh gua, supaya dia diam. Lalu dia merenungkan masalah yang dihadapi supaya dia bisa tenang menyelesaikan satu persatu masalah. Beda dengan perempuan. Perempuan itu ketika ada masalah yang dibutuhkan apa? Gua atau toa, Pak? Toa yang dibutuhkan perempuan. Kalau sedang ada masalah, dia ingin nyeritain kepada siapapun. Itulah bedanya. Semuanya dijadikan oleh Allah menjadikan kita untuk bersabar. Kenapa Allah jadikan Quran ini diturunkan dalam kurun waktu 23 tahun? Padahal Allah mampu menurunkan Al-Quran dalam satu momen ketika
pada saat Lailatul Qadar. Kenapa Allah turunkan bertahap? Semuanya satu. Tujuannya adalah supaya kita paham settingan dunia itu memang sabar. Semua ada waktunya dan semua waktu ada orangnya masing-masing. Yang kedua, ketika kita akhirnya kemarin belajar, kenapa kehidupan ini harus kita lewati dengan kesabaran, supaya memaniskan balasan yang kita peroleh nanti ketika kita di surga. Kenapa orang meninggal dunia ketika dia husnul khatimah? Dijadikan tanda husnul khatimah itu apa? Berkeringat. Yamutul mu'min bi'arqil jabin. Orang mukmin itu kalau dia meninggal dunia berkeringat. Kenapa? Karena orang mukmin itu dijadikan tanda husnul khotimahnya itu berkeringat, supaya memberikan kepada kita satu makna. Orang mukmin ini lelah, dia sabar beribadah kepada Allah sepanjang hidupnya. Makanya ketika wafat dimatikan husnul khotimah dalam kondisi berkeringat dahi dan keningnya. Bapak ngeliat tetangga bapak meninggal, lalu bapak pegang keningnya basah, diusap dengan tisu, basah lagi, itu tanda husnul khatimah. Siapa di antara orang yang mendapatkan tanda itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang betul Rasulullah tidak meninggal ketika sujud. Memang benar Nabi tidak meninggal ketika beliau berjihad. Memang betul Nabi tidak meninggal ketika sedang membaca mushaf. Betul. Loh, terus tanda husnul khotimahnya Nabi apa? Karena meninggalnya Nabi di atas pangkuan Ibunda Aisyah. Tanda husnul khotimahnya Nabi, dahinya beliau dan keningnya beliau berkeringat walaupun diusap berkali-kali. Saya pernah, Pak, Allahumma filahu, menjumpai salah satu sahabat saya meninggal dunia, sudah kelihatan dua tanda husnul khotimah. Meninggalnya karena sakit perut, dan orang yang meninggal karena sakit perut tanda husnul khotimah, itu tanda mati syahid. Yang kedua, dalam kondisi ketika sudah meninggal dunia karena akibat sakit perut, maka saya saksi di dekatnya ketika saya ngelihat berkeringat, saya usap gitu, saya minta izin ke istrinya, saya usap ya keningnya. Iya, padahal saya sudah tahu itu tanda husnul khatimah. Saya usap, tidak 5 menit Pak, berkeringat lagi. Kenapa Allah wafatkan orang yang mati husnul khatimah berkeringat? Karena dia sabar dalam semua proses yang dia lakukan ketika taat kepada Allah. Lelah tidak mau menerima riba, lelah membagi malamnya dengan bangun, lelah menjaga dirinya dengan berbagai macam ibadah, tidak tidur pagi, menahan yang dilarang, itu kan lelah. Makanya akhirnya orang ketika mereka itu bersabar, pada saat ketika dia meninggal dunia, apa tanda kenikmatan orang di dalam kubur? Tanda kenikmatan di dalam kubur, orang itu tidur sebagaimana tidurnya pengantin. Coba deh digali Bapak, jangan hanya dibaca hadisnya. Kenapa orang kalau meninggal dunia di dalam kubur ketika mendapatkan kenikmatan kubur, maka kegiatan penghuni kubur kalau mendapatkan nikmat itu kan cuma 2 yang paling gede. 1, tidur sebagaimana pengantin. 2, bangun hanya untuk ketemu keluarga-keluarganya, baik yang telah mendahului dia ataupun mendatangi keluarganya yang baru datang menemui mereka pada kehidupan alam barzakh. Kenapa tidur? Karena dia sabar menjalani semua yang telah dia lewati ketika dia menjalankan semua ibadahnya di dunia. Bapak kalau sudah lama duduk pasti ingin berdiri. Orang yang lama berdiri pasti pengen duduk. Makanya akhirnya kenapa Allah memberikan kepada kita kesabaran, supaya terasa manis balasan yang kita rasakan ketika nanti meninggal dunia, dari sempitnya dunia menuju kepada lapangnya urusan akhirat yang kita jumpai selama kita bersabar dalam setiap apapun yang Allah perintahkan. Dan yang ketiga yang kita kemarin bahas, kenapa hidup ini harus sabar? Yang ketiga, kenapa hidup itu harus sabar? Karena sesungguhnya kalau kita
melewati kehidupan dunia dengan banyak ujian, banyak kesulitan, melewati air mata, dan kita harus terus memberikan kesabaran kita supaya kita tidak jatuh cinta kepada dunia. Karena jatuh cinta kepada dunia itu penyakit yang bisa menyebabkan celakanya manusia itu di akhirat. Makanya Allah uji, Allah suruh kita sabar supaya kita tahu dunia ini begini-begini aja. Pak, nikmatnya dunia itu bagaimanapun ada batasannya. Bapak punya mobil harganya 3 miliar, tetap kalau naik mobil itu safety beltnya harus dipasang, dan kita tidak bisa kemana-mana. Sekaya-kayanya kita Pak ketika di dunia, kalau sudah 40 apalagi 60 kayak beliau, makanannya harus dijaga. Saya itu kalau makan di bawah jam habis kajian, Pak Haiban mana nemenin saya, dia Pak Dit tidak pernah nemenin saya. Tidak usah pegang mic. Dia kalau ketika saya tanya, Pak dia nggak makan, sudah tutup jendela. Apa jendela ditutup? Tapi begitulah kehidupan dunia itu selalu membatasi, ya kan? Selalu membatasi, ya kan? Ketika kita kaya raya, umur kita sudah 50, mata kita sudah rabun, telinga kita sudah mulai berkurang, kita tidak bisa lagi senang-senang. Ketika dulu masih muda, belum dapat rezeki, masih usaha, masih ikhtiar. Ketika sudah dapat, sudah tua. Pak Haiban itu kaya dari kecil ya? Enggak kan? Kenapa semacam itu? Ya begitulah. Makanya maaf, semua yang kita lewati dalam perjalanan sabar inilah yang akan menjadi kisah klasik yang indah yang nanti kita ceritakan kelak di surga. Bapak, perintis selalu kisahnya bisa dinikmati dibandingkan pewaris. Paham? Kan ada kan dunia sekarang anak muda itu sering mengatakan, kami perintis bukan pewaris. Artinya dia punya perusahaan sampai omsetnya miliaran, itu ngerintis. Dan perintis itu kisahnya indah Pak, dibandingkan pewaris yang dari kecil memang sudah dapat gelontoran saham dengan nilai puluhan miliar. Ya kalau memang kamu kaya raya karena memang didapatkan dari orang tua, kisahnya tidak akan ada dan tidak pernah enak diceritakan Pak. Makanya maaf, kenapa orang beriman ujiannya banyak? Supaya nanti menjadi kisah begitu indah yang dia ceritakan kepada keluarganya ketika sudah berada di atas dipan-dipan di surga. Itulah yang menjadikan kita paham di dalam surat At-Tur Allah menyampaikan ayat yang ke-25, ketika Allah menyampaikan bahwasanya wa aqbala ba'dhum ala ba'dhi yatasaalun, sesungguhnya penduduk surga itu nanti berkumpul berhadap-hadapan, mereka saling berbicara, mereka saling bertanya dengan pertanyaan dan pembicaraan yang tidak pernah kehilangan materi dan tidak pernah kehilangan bahan. Dan itu akan nikmat Pak kalau dulu kita melewatinya dengan jatuh bangun di dalam ketaatan yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan, dan susahnya kita meninggalkan dosa. Setelah kita memahami tiga itu, mari kita mulai memasuki. Sesungguhnya sabar pun harus kita pahami dengan ilmu. Karena kalau kita tidak memiliki ilmu, kita tidak akan paham skema dan bangunan tentang kesabaran. Sabar itu harus disikapi dengan ilmu. Dan kita belajar dari perkataan Nabi Khidir ketika beliau berbicara kepada Nabi Musa, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Musa, gimana kamu mau sabar kalau kamu tidak tahu ilmunya? Maaf ya Pak, Nabi Musa pun dalam surat Al-Kahfi masih terbatas sabarnya. Makanya Rasulullah di dalam salah satu sabdanya berkata, kalaulah Nabi Musa lebih bersabar, pasti lebih banyak hikmah yang akan diceritakan di dalam Al-Quran dari Nabi Khidir. Artinya bahwasanya seorang Nabi Musa pun terkadang beliau pun dalam beberapa hal dalam persoalan ini sempat dikomentari oleh Nabi sebagai orang yang
harusnya lebih bisa bersabar. Artinya sabar itu proses yang panjang, dan tentunya ilmunya harus senantiasa kita gali setiap waktu dan setiap saatnya. Makanya maaf, orang tidak bisa sabar tapi tidak pernah dia mempelajari ilmunya, tidak pernah duduk di taman surga, tidak pernah ketemu sama orang solih, tidak pernah membaca kisah-kisah teladan yang ada dalam kehidupan para ulama terdahulu. Terus gimana mau sabar? Sabar itu tidak bisa, harus didapatkan dengan ikhtiar ilmu supaya membentuk kita sabar. Kenapa banyak orang solih belum tentu sabar? Karena ilmunya yang kurang maksimal dia kaji untuk menjadikan dia bersabar. Bapak pernah nggak dapetin ada ustadz marah-marah? Banyak Pak. Ada orang nggak yang kita sangka dia itu orang yang berilmu tapi dia begitu mudah marah-marah? Banyak. Hanya karena tidak mendapatkan fasilitas yang dia inginkan marah. Tidak sedikit kadang-kadang kita temukan ada ustadz tidak dipanggil ustadz marah. Kenapa ada orang tampaknya punya ilmu tapi terkadang dia kurang bersabar? Karena sesungguhnya sabar itu bukan perkara yang mudah. Sabar itu ikhtiarnya panjang. Dan kita harus paham, sabar itu ada dua. Ada sabar mauhibah, ada sabar muktasab. Ada sabar itu ditentukan karena memang genetiknya dia memang memiliki orang tua yang bersabar. Akhirnya dia menjadi orang yang lebih sabar. Tapi yang kedua, ada orang yang bersabar itu karena dia belajar, dia mengkaji, sampai akhirnya dia memiliki kesabaran di dalam perjalanan hidupnya. Sehingga kesabaran itu selalu diracik dari ilmu yang disampaikan oleh Allah, dikaji, direnungkan. Lalu lahirlah satu menu kesabaran di dalam perjalanan hidup. Sering loh Pak, kita sudah belajar sabar saja, tapi seringnya kita gagal. Di rumah masih marah, menyikapi masalah masih emosi. Padahal kita sudah mengatakan kepada diri kita, saya mau bersabar. Tapi ternyata bukan perkara mudah untuk bersabar. Dan sabar itu bukan anjuran. Sabar itu bukan himbauan. Sabar itu kewajiban. Sekarang mari kita bedah sedikit ya, karena kita meminta kesabaran sama Allah, maka kita harus paham sabar itu terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama, sabar ketika kita melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar ketika kita meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Yang ketiga, sabar ketika kita menghadapi musibah dan takdir buruk yang menimpa pada kehidupan kita. Di antara nomor 1, nomor 2, nomor 3, mana kesabaran yang paling puncak dan menempati pundi-pundi pahala yang berlimpah dengan rahmatnya Allah? Bukan sabar menghadapi musibah. Sabar menghadapi musibah itu paling bawah Pak. Dia paling bawah. Tapi sabar yang paling tinggi dan paling dicintai oleh Allah bukan sabar menghadapi musibah, tapi sabar yang paling dicintai oleh Allah itu sabar ketika melakukan ketaatan. Kenapa Ustadz? Jadi begini Pak, kalau sabarnya Bapak menghadapi musibah itu sabar yang sifatnya ijbari, Bapak terpaksa memang harus sabar. Contoh, Bapak tiba-tiba lagi kerja, ibunya Bapak sudah beberapa hari sakit, Bapak lagi mengatur cuti untuk pulang, tapi qadarullah ada kerjaan yang penting yang tidak bisa ditinggal. Lagi mengerjakan tugas supaya cepat selesai, supaya cepat untuk cuti dan pulang ke rumah. Qadarullah tiba-tiba kita ditelepon, Mas, iya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ibu meninggal dunia. Musibah besar Pak. Maka kita dengan kondisi itu seakan-akan kamu terpaksa harus sabar. Kenapa? Kamu marah-marah, ibumu tidak akan kembali hidup. Tapi kalau kamu sabar, sama, ibumu juga tidak kembali hidup.
Tapi setidaknya kamu mendapatkan ridhonya Allah ketika kamu lebih memilih sabar dan mengatakan, ya Allah, ya Rabb, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu namanya sabar ijbari, Pak. Sabarnya itu dikondisikan betul dan kita tidak punya banyak pilihan. Kecuali apa? Pilihannya cuma dua. Kamu sabar, kejadiannya tetap berlaku. Kamu tidak sabar, kejadiannya pun tetap berlaku. Dan orang beriman lebih memilih sabar, karena itu yang akan diridhoi sama Allah. Beda, Pak, sabar melakukan ketaatan. Kenapa sabar melakukan ketaatan itu merupakan kesabaran yang paling tinggi, Pak, dan surplus dengan berbagai macam rahmatnya Allah? Karena sabar dalam ketaatan itu menjadikan seseorang itu sebenarnya memiliki banyak pilihan, tapi dia menyingkirkan satu persatu pilihan itu untuk melakukan ketaatan itu. Itulah yang menjadikan Allah sangat lebih ridho kepada orang yang sabar, konsisten melakukan ketaatan, dan dia sabar ketika melakukan ketaatan itu sepanjang hidupnya. Contoh, Bapak hari Rabu malam ada kajian. Sebenarnya selain kajian Rabu malam yang kita datangi dan saya pun berdakwah, ada nggak pilihan? Pilihannya banyak, Pak. Pilihannya di rumah, narik selimut, buat teh anget, wedang jahe, menunggu hujan turun, scrolling, lihat TV, main kuda-kudaan sama anak, ngobrol sama istri. Pilihannya banyak, Pak. Pilihannya bisa mencapai 20-30 pilihan yang bisa kita kerjakan. Tapi di antara semua pilihan itu, kita memilih saya taklim, dan kita memadamkan semua pilihan yang lain. Sebanyak pilihan yang kamu tinggalkan, lalu kamu konsisten memilih satu karena Allah, itulah yang menjadikan Allah sangat cinta kepada kesabaran itu. Maaf ya, Pak, Bapak ninggalkan zina karena tidak ada orang yang suka dengan Bapak, itu pahalanya kecil. Tapi kalau Bapak meninggalkan zina karena banyak orang menggoda Bapak, dan Bapak bisa mengatakan, tidak, saya tidak mau zina, padahal orang-orang yang ada di hadapan Bapak cantik-cantik gitu, pahala yang kedua itu berbeda sekali dengan yang pertama. Saya tidak pernah zina, bisa jadi memang dia nggak pernah zina karena memang tinggalnya di puncak gunung sehingga tidak ada perempuan. Kalaupun ada perempuan, yang nggak ada, itu pun cuma datang dalam mimpinya. Tapi kalau ada orang pemuda kuliah dan ternyata dia ditakdirkan tampan wajahnya, parasnya menyenangkan bagi perempuan yang memandangnya, dan banyak perempuan khilaf menawari dia untuk zina, dan dia mengatakan saya tidak mau zina, ini pahalanya besar, Pak. Kenapa? Dia memadamkan semua syahwatnya untuk taat kepada Allah. Makanya sabar dalam taat itu merupakan sabar yang puncak di dalam kebaikan. Kenapa? Sifatnya ikhtiari dan bukan ijbari. Kalau sabar menghadapi musibah sifatnya terpaksa, tapi sabar melakukan ketaatan itu sifatnya ikhtiari. Kamu diberikan pilihan yang banyak, tapi kamu meninggalkan pilihan-pilihan itu karena kamu ingin menepati ketaatan itu dan konsisten di atas ketaatan itu, dan kamu sabar. Itu yang menjadi besar. Makanya maaf, Bapak sholat jamaah sehari 5 kali, perjalanan itu telah Bapak lazimi selama 10 tahun. Itu sabar yang paling Allah cintai. Orang ketika mengkaji kitab ini dari awal sampai akhir tidak pernah absen, maka sesungguhnya dia lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang-orang yang mereka menghadapi kesabaran ketika menghadapi musibah, tanpa menafikan keutamaan sabar menghadapi musibah. Kenapa? Sekali lagi, sabar yang bersifat ikhtiari, ada banyak pilihan, tapi kamu tinggalkan semua pilihan itu untuk menepati apa yang Allah cintai. Itulah yang menjadikan Allah memberikan kepada kita rahmat yang besar bagi orang yang sabar di dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan sendiri, Bapak, maka sesungguhnya setidaknya puncak-puncaknya sabar dalam ketaatan itu ada 5. Puncaknya sabar dalam ketaatan itu ada 5. Yang pertama,
puncaknya kesabaran di dalam ketaatan itu apa Ustadz? Sabar menghadapi keluarga. Ini yang pertama. Yang kedua, sabar menghadapi orang tua. Ini yang kedua. Yang ketiga, sabar menuntut ilmu. Yang keempat, sabar di dalam menasehati dan berdakwah. Yang kelima, sabar dalam ibadah, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Ada 5. Sehingga di situ kita mendapati sabar dalam ketaatan itu puncaknya di sini nih. Makanya kita jumpai, kita bedah dulu satu persatu, walaupun kita membedahnya tidak sampai terlalu mendalam. Kita bahas di permukaan. Yang pertama, sabar ketika kita berkeluarga. Disinilah kita akhirnya paham, Pak. Yang pertama yang kita bedah adalah berkeluarga. Maka sesungguhnya tidak ada komponen yang paling penting pada kehidupan kita ketika kita telah menikah. Di dalam proses ijab qabul, ketika telah terucap akad di dalam pernikahan, kecuali tidak ada komponen paling penting di dalam pernikahan kecuali adalah sabar. Sabarnya kita sama tetangga 1 kali sabar, tapi sabarnya kita sama pasangan hidup 2 kali sabar. Untuk suami, Pak, sabarnya bapak sama istri 2 kali sabar, Pak, 2 kali saringan. Kenapa? Satu sisi, yang pertama saringannya karena sesungguhnya kita memberikan nafkah kepadanya, memberikan sandang, memberikan pangan, memberikan papan. Tapi terkadang kita diuji olehnya ketika dia sedang dalam kondisi bengkok. Yang kedua, kenapa sabar menghadapi pasangan itu 2 kali saringan? Yang kedua, Pak, karena sesungguhnya kita memahami betul bahwasanya kita yang memberikan nafkah kepadanya dan kita harus bersabar. Yang kedua, kenapa kita 2 kali sabar kepada istri kita? Karena kita bersabar menghadapinya, tetapi kita yang akan bertanggung jawab terhadap dirinya pada kehidupan kelak kita di akhirat. Coba, Pak. Kalau bapak sabar sama tetangga, wajar, Pak, sabarnya 1 kali, Pak. Betul ketika Nabi mengatakan khairukum li ahli, sebaik-baik dari kalian yang paling baik kepada keluarganya. Dan paling baik itu artinya yang paling sabar. 2 kali saringannya. Sabar sama dia padahal kamu yang memberikan sandang, papan, dan pangan. Sabar kepadanya karena kamu bertanggung jawab kepadanya ketika nanti di pengadilan akhirat. Sama ibu ketika sabar dengan bapak itu pun 2 kali sabar, Pak. Sabarnya dia bersama dengan tetangganya itu pun 1 kali sabar. Sabarnya dia dengan teman arisan 1 kali sabar. Tapi sabarnya dia dengan bapak 2 kali sabar. 1, karena dia telah menyerahkan hidupnya, diambil dari orang tuanya yang sangat mencintainya dan pindah kepada bapak. Dan dia harus taat kepada bapak walaupun terkadang cintanya bapak kepada dirinya tidak sebagaimana cinta bapaknya kepada dirinya. Sudahlah, Pak, kadang-kadang kita merasa sangat mencintai istri kita, tapi kalau kita mau jujur, kadang-kadang istri kita lebih besar mendapatkan cinta dari bapaknya dibandingkan dari kita. Tapi dia tetap harus taat. Yang kedua, dia mempertaruhkan semua yang dia miliki, bahkan nyawa sekalipun, ketika dia telah membersamai kita, ketika melahirkan keturunan kita. Bukan hanya itu, dia pun menjadi tawanan untuk kita, Pak, sebagai suaminya. Kemana-mana minta izin, ya atau tidak? Itulah yang dikatakan oleh para ulama, oleh Imam Ahmad, istri itu semenjak menikah menjadi tawanan kita. Walaupun sekarang prakteknya kita pun tawanan mereka juga. Yang ketawa. Enggak, saya sih enggak, Pak. Saya sih orangnya insya Allah merdeka, Pak. Saya hanya menyimpulkan dari beliau aja. Maka sesungguhnya 2 kali sabar, Pak. Sehingga akhirnya kita paham di situ bahwasanya sabar dalam kehidupan keluarga itu merupakan komponen terpenting dan energi yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Dia Pertamax 95, Pak. Dialah Pertamax turbo dalam kehidupan pernikahan.
Kenapa kita harus sabar dalam keluarga? Coba nanti kita jelaskan setelah kita melaksanakan sholat isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sebentar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, keluarga besar kajian Rabu malam 40 Rabbana. Disitulah kita akhirnya paham betul, walaupun kita menerapkannya sangat tidaklah mudah, bahwasanya salah satu kesabaran yang paling baik yang sangat dicintai oleh Allah yaitu sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan sendiri pun terbagi menjadi 5 komponen. Sabar ketika kita bersama dengan pasangan hidup kita, sabar dengan bapak dan ibu kita, sabar ketika kita mencari ilmu, sabar ketika kita berdakwah, dan sabar ketika kita melakukan ibadah yang wajib dan sunnah di dalam perjalanan kita sampai nanti kita menutup mata. Sabar terhadap keluarga kita tentunya tadi saya juga menyampaikan bahwasanya sabar terhadap pasangan itu 2 kali sabar saringannya. Karena sesungguhnya seorang suami yang menghadapi istrinya harus 2 kali sabar yang dia berikan untuk istrinya. Dan istri pun ketika dia menemani suaminya pun dia memberikan 2 kali saringan sabar ketika dia membersamai seorang suami. Sabarnya laki-laki kenapa 2 kali saringannya kepada istrinya? Karena dialah yang memberikan rezeki sandang, papan, dan pangan, tetapi dia menghadapi bengkoknya istri ketika tidak selalu patuh dan taat kepada dirinya. Dan yang kedua, dia senantiasa nanti bertanggung jawab terhadap urusan hisab istrinya, baik pada kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan di akhirat. Sabarnya istri pun dia berikan kepada suaminya pun 2 kali sabar. Karena sesungguhnya bapak sebagai suami tidak akan pernah mengalahkan cintanya bapak dia kepada dirinya. Dan dia pun tetap harus memberikan loyalitasnya nomor 1 kepada suami, mengalahkan loyalitas yang diberikan kepada bapaknya setelah dinikahi oleh suaminya. Bukankah itu berat? Dia harus taat sama bapak, mendahulukan bapak sebagai suaminya, padahal cintanya bapak kepada dirinya kadang-kadang jauh di bawah kadar kualitas cinta bapaknya kepada dirinya. Kita akan sama-sama jadi orang tua, Pak. Kita tahu rasanya mencintai anak perempuan itu kayak apa. Dan kita nanti menyerahkan anak perempuan kita kepada seorang laki-laki yang asing, yang bisa jadi cintanya laki-laki itu kepada putri kita jauh di bawah cinta kita kepada putri kita. Makanya cintanya wanita itu berat. Makanya tadi cintanya dia kepada suami pun 2 kali sabar. Dia pun harus sabar kepada bapak. Dengan keterbatasan bapak menjadi imam, terkadang bapak masih suka maksiat, bapak masih melakukan dosa yang diketahui oleh dirinya. Dia mengetahui aibnya bapak, tapi dia harus taat. Bukan hanya taat, dia pun mengorbankan semua yang dia miliki, bahkan mengorbankan nyawa ketika melahirkan anak-anak yang dititipkan kepada rahimnya. Bukan hanya itu, bahkan ketika dia hidup seketika setelah terjadinya ijab qabul, maka dia pun menjadi tawanan bagi suaminya. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham sama-sama suami istri itu memberikan 2 kali kesabaran di dalam perjalanan hidup ketika mereka berumah tangga. Maka sesungguhnya untuk membangun kesabaran dalam berumah tangga tentunya ilmunya panjang sekali. Dan ini sama-sama kita pelajari, Pak. Saya pada kesempatan hari ini tidak dalam kapasitas menyampaikan materi itu secara detail, karena memang kita bukan materi tentang masalah kekeluargaan. Tapi setidaknya ada beberapa poin yang mari kita renungkan bareng-bareng. Apa sih yang bisa kita renungkan, bisa kita simpulkan supaya membantu melatih kesabaran kita bersama dengan keluarga kita tercinta.
Ketika kesabaran dalam ketaatan itu salah satunya sabarnya kita bersama dengan pasangan hidup kita. Yang pertama, para ulama mengatakan apa? Kalau kamu sedang diuji dengan pasanganmu, Allah sudah menyampaikan kepada kita bahwasanya pasangan itu ada yang menjadi ujian. Dan sudah ada ratusan ribu orang di atas muka bumi ini yang mereka diuji dengan pasangan. Dan kita tidak seorang diri kalau kita memang diuji dengan pasangan hidup kita, supaya kita tidak perlu merasa menjadi orang yang paling menjadi korban. Jangan suka menempatkan diri kita menjadi orang yang paling berkorban. Nabi Yusuf alaihi salam, beliau itu ditimpa dengan kemalangan demi kemalangan, tapi Nabi Yusuf tidak pernah mengatakan saya korban. Makanya jangan pula di dalam kehidupan berumah tangga, ketika kita paham, kita sedang melatih kesabaran, jangan merasa paling berkorban di dalam kehidupan berumah tangga. Karena orang kalau sudah merasa paling berkorban, biasanya otokritik, dan biasanya dia merasa sudah maksimal dan tidak bisa dievaluasi lagi apapun, dan akhirnya susah sabar. Maka sesungguhnya kita harus paham, banyak orang di atas muka bumi ini yang diuji dengan pasangan. Kehidupan para nabi diuji dengan pasangan. Bukankah Asyah binti Muzahim diuji dengan pasangan? Bukankah kita mendapati antara Asma dengan Zubair diuji dengan pasangan sampai mereka pisah padahal dua-duanya penduduk surga? Bukankah Nabi Ismail diuji dengan pasangan pertama? Semuanya itu menyiratkan dengan jelas bahwasanya kehidupan pernikahan itu tidak selamanya menceritakan tentang kegembiraan, tapi ada banyak orang di atas muka bumi ini yang mereka diuji dengan pasangan hidup mereka. Yang kedua yang membantu kita untuk berlatih sabar, yaitu adalah sesungguhnya pernikahan itu memang sejatinya ibadah, bukan karena semata-mata rasa cinta. Ya kalau dapat cinta ya alhamdulillah, tapi kalau nggak dapat cinta itu bukan berarti kita orang yang paling merana. Makanya saya mencoba menghadirkan perkataan Umar bin Khattab untuk nasihatin kita semuanya. Apa yang dikatakan Umar bin Khattab? Awukilal buyut alal hubbi fa aina riayah wa ainal ihsan. Umar bin Khattab mengatakan, apakah setiap rumah tangga harus dibangun atas fondasi cinta? Kalau semuanya dibangun atas fondasi cinta, mana letaknya tanggung jawab? Mana letaknya ihsan? Bahwasanya kita bersamanya semata-mata menggapai ridhonya Allah. Saya mengingatkan sama diri saya dan Bapak Ibu, perkataan indah dari Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan, hubungan tertinggi suami istri adalah ihsan. Dia melakukan kebaikan walaupun kadang kebaikannya tidak dibalas oleh pasangan, ataupun pasangan belum bisa membalas sesuai dengan apa yang diharapkan, maka yang membalasnya itu adalah karena dia tahu dia disaksikan oleh Allah. Apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalaupun kamu tidak mampu melihat Allah dari apa yang kamu lakukan, kamu tahu kalau kamu dilihat oleh Allah. Makanya yang kedua, ibadah, bahwasanya pernikahan itu ibadah. Dan ibadah itu terkadang harus melewati berbagai macam kerikil dan gelombang yang harus kita sikapi dengan kesabaran. Karena terkadang energi yang kita lakukan ketika kita menikah itu bukan karena datang gelora cinta yang kita miliki, tapi energi yang kita berikan untuk tetap menggerakkan roda pernikahan itu apa? Kita berbuat baik karena Allah melihat kita dari apa yang kita perbuat. Jadi energi dalam pernikahan itu tidak karena cinta. Kalau ada mobil Pak, sekarang energinya hybrid.
separuhnya listrik, separuhnya bahan bakar. Maka sesungguhnya pun sama, bahan bakar di dalam pernikahan itu kalau boleh kita ilustrasikan dengan analogi mobil hybrid, maka energi pernikahan pun sama. Ada energi cinta yang menjadi bahan bakar, tapi terkadang bahan bakarnya diganti dengan energi listrik. Kadang-kadang karena kita cinta, kadang-kadang ketika kita tetap berbuat baik kepadanya, bukan karena kita tahu nanti pasti kebaikan kita dibalas, tapi kita tetap berbuat baik kepadanya karena kita tahu kita dilihat oleh Allah. Itu Masya Allah, bagus banget itu perkataan Imam Al-Ghazali, Pak. Bapak pernah enggak? Itu indah betul perkataan Imam Al-Ghazali. Sehingga orang ketika mereka menikah tidak ada yang pernah mengatakan sia-sia. Salah satu perkataan paling buruk dalam pernikahan itu apa? Salah satu perkataan paling buruk di dalam pernikahan, kata ulama, orang yang menikah dia tahu itu ibadah, tapi setelah dia menikah maka dia berkata, saya berbuat baik sama kamu itu sia-sia. Itu perkataan paling buruk di dalam pernikahan. Kenapa? Karena dia tidak meletakkan Allah yang dia tahu Allah melihatnya. Makanya betul kan apa yang dikatakan Umar bin Khattab, awukilal buyut alal hub. Emang rumah tangga itu harus dibangun rasa cinta. Kenapa perkataan Umar bin Khattab ini keluar, Pak? Karena beliau didatangi seorang laki-laki yang sudah membulatkan tekad untuk bercerai. Ditanya alasannya sama Umar bin Khattab, kenapa kamu ingin cerai? Sudah tidak ada lagi rasa cinta. Keluarlah jawaban itu dari Umar bin Khattab, awukilal buyun alal hub. Apakah setiap rumah tangga harus dibangun karena cinta? Kadang-kadang Pak, Bapak iri enggak orang tua kita, kakek nenek kita ya Pak Haiban ya, yang terkadang mereka itu tidak bisa mendefinisikan cinta, tapi rumah tangganya berkah, betul nggak? Kakek nenek kita itu tidak pernah belajar parenting, Pak. Kakek nenek kita dulu itu tidak ada namanya daurah samara, sakinah, mawadah, warohmah. Tapi kehidupan mereka itu berkah gitu loh. Walaupun mereka kalau ditanya cinta, mungkin mereka juga nggak tahu artinya cinta itu apa. Saya pernah tanya sama ibu saya dulu ketika masih hidup. Maaf ini keluar tema sedikit lah. Saya tanya kepada ibu cinta nggak sama bapak? Beliau mengatakan begini, kalau ibu ditanya cinta, ibu itu nggak tahu definisi cinta itu apa nang. Ibu nggak tahu. Tapi yang ibu tahu, ibu perlu bapak untuk sama-sama ibadah kepada Allah. Dan ibu susah membayangkan kalau nanti ibu hidup beribadah, bapakmu sudah tidak ada. Nah doanya ibu pada saat itu keluarlah. Nah, itulah hati-hati sama ucapan Pak. Saat itu ibu berkata, ibu pengennya meninggal lebih dulu daripada bapak. Saya bilang jangan gitu dong Bu, biar Allah yang memutuskan. Tapi perkataan ibu dikabulkan sama Allah. 6 tahun sebelum bapak meninggal, beliau meninggal dulu. Tapi di situ ada kata-kata bahwasanya banyak orang tua kita dulu kadang-kadang kalau ditanya menikah itu cinta, mereka tidak paham. Mereka belum kenal sinetron Korea, mereka belum tahu Hollywood dan Bollywood. Tapi ternyata Masya Allah, mereka itu tidak bisa mendefinisikan cinta terkadang, tapi hidupnya itu ya tenang, adem, ayem. Hidup mbah kita dulu ndak ngoyo, pergi jam 9, pulang jam 4 sore, maghrib sudah mencot-mencot kita supaya pergi ke musola, habis isya sudah tidur, ya kan? Padahal tidak ada daurah pernikahan. Ada nggak mbah kita dulu ngomong, mau kemana mbah? Mau ikut daurah? Nggak ada. Nggak ada. Orang tua kita gitu loh, pakai nenek kita tidak pernah kenal kata daurah. Membahas doa 40 robbana lah, tidak ada dulu. Ilmunya terbatas, tapi barokahnya berlimpah.
Apa yang mereka tahu? Semua itu diletakkan karena Allah. Semua diletakkan karena Allah. Sederhana, basic, tapi energi paling besar dalam hidup. Itu susahnya di situ, Mak. Kita ketika menikah, apakah ketika kita menikah istri kita akan selalu taat? Tidak bisa, Pak. Dia tetap manusia yang memiliki syahwat, memiliki keinginan, memiliki penolakan. Sama, apakah ibu ketika menikah, ibu nanti mendapatkan seorang suami yang sempurna dalam 24 jam? Tidak bisa, tidak bisa. Itulah kenapa ucapan malaikat ketika menyambut penduduk surga, kalau dia pasangan, apa yang disampaikan para malaikat ketika menyambut para penduduk surga kalau yang masuk itu suami istri? Di dalam surat Az-Zukhruf 70. Ini indah betul, Pak, ayatnya. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuk ke surga bareng-bareng bersama pasangan, tuhbarun, dalam kondisi hati kalian digembirakan. Kenapa ada kata tuhbarun kalau pasangan suami istri masuk ke surga? Karena nanti kalau sudah memasuki surga, tidak ada lagi kesabaran, tidak ada lagi beban. Betul-betul digembirakan terus. Seakan-akan kalau kita masih di dunia, suami istri itu pasti ada, selalu ada perkara yang menguji kita dan menjadikan hilang sementara kegembiraan kita bersama pasangan kita. Makanya yang kedua, melatih kita kesabaran itu apa? Yaitu adalah sesungguhnya pernikahan itu dibangun di atas kata-kata ihsan. Apa yang Bapak lakukan sebagai suami, tidak ada yang sia-sia. Apa yang dilakukan ibu sebagai istri, tidak ada yang sia-sia. Kenapa? Kalau kita paham kaedahnya kita dalam berumah tangga adalah ihsan, sehingga akhirnya itu akan melatih kepada kita kesabaran. Makanya selalu saya ngomong sama anak-anak muda, kalau anak muda itu mau nikah, yang kamu bayangkan tentang nikah apa? Kalau kamu menetapkan menikah itu harus bahagia, saya khawatir nanti malah terbebani sepanjang pernikahan. Tapi kalau kamu bayangkan pernikahan itu ibadah, berarti sudah siap apapun kondisi yang nanti terjadi. Kita sering nggak, Pak, mendapatkan ada seorang istri yang sabar banget mendapatkan suami pemarah. Ada pula yang kita dapatkan berbeda. Ada seorang suami yang sabar banget mendapatkan istri yang sangat tidak sabaran. Kenapa itu sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari? Ya memang begitulah takdirnya Allah supaya klop. Indahnya malam tidak akan sempurna tanpa terangnya matahari di waktu siang. Kalau semuanya dua-duanya malam, yuk gelap. Dua-duanya siang, ya terus-menerus kita kelelahan karena kita terjaga. Harus ada malam, harus ada siang. Makanya maaf, kadang kita berjumpa dengan pasangan yang terkadang Allah kirimkan kita untuk menyempurnakan apa yang menjadi kekurangan dirinya. Ibu dikirimkan kepada seorang suami untuk menyempurnakan kekurangan suami. Plus sama, suami pun dikirim oleh Allah untuk menyempurnakan kekurangan istri. Pak, demi Allah ya, saya pernah menjumpai seorang ibu-ibu. Sudah pernah saya sampaikan di sini. Ibu-ibu itu konsultasi dan berkata, saya tuh pingin sekali Ustadz, pingin dapat suami yang ngajak saya taklim, ngajak saya kajian. Setiap Sabtu Ahad itu bukan hanya sibuk dengan hobi makan, tapi saya itu diajak taklim. Tapi suami saya tidak pernah sama sekali mengajak saya untuk taklim. Di lain kesempatan saya mendapatkan ada bapak-bapak konsultasi, ya Allah Ustadz, saya tuh pingin sekali punya istri yang mau diajak taklim. Setiap saya ngajak istri saya taklim, alasannya capek. Tapi sekalinya arisan, nomor 1 dia. Tapi taklim itu susahnya luar biasa. Bapak coba bayangkan, saya sebagai objek dari 2
kisah manusia ini, saya itu kan normal kan Pak, mikirnya apa? Kenapa sih yang perempuan yang pengen suaminya taklim ketemu dengan laki-laki yang istrinya taklim? Mampu nggak Allah ketemukan mereka dulu sebelum mereka menikah dengan jodoh mereka hari ini? Mampu atau tidak Pak? Mampu. Kecil atau tidak bagi Allah? Kecil. Kun fayakun, jodoh ketemu ketika di jalan, mau tabrakan, lirik-lirikan, terus jatuh cinta, bisa. Tapi kenapa Allah tidak mempertemukan mereka dalam jodoh? Dan terkadang jodoh mereka justru berbeda dengan apa yang mereka harapkan. Ya, supaya disitulah kita mengerti, Allah terkadang ingin memberikan kepada kita ihsan di dalam pernikahan kita. Dan pernikahan itu, nah ini nasihat untuk kita semuanya, pernikahan itu tidak boleh transaksional. Kalau kita lagi baik, pasangan kita harus baik dong. Kan belum tentu. Kamu lagi pasang kebaikanmu, istri kamu lagi turun semangat kebaikannya. Ini kan tidak ketemu. Kadang-kadang istrinya lagi pasang kebaikannya, suaminya lagi turun. Kadang-kadang suami lagi turun semangat kebaikannya, istrinya pun lagi turun semangat kebaikannya, dan akhirnya bertengkar. Dan jarang sekali kadang-kadang kita tuh sama-sama di atas pasang kebaikannya, kecuali harus disikapi dengan salah satunya sifat untuk mengalah. Maka yang kedua, yang membangun sifat kesabaran kita bersama dengan pasangan kita, dikatakan oleh para ulama, hubungan tertinggi di dalam pernikahan itu ihsan. Jadi kalau Bapak melakukan kebaikan maksimal untuk keluarga, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, Bapak sampai tidak nyentuh hobi apapun, bahkan Bapak rela sampai jam 11 malam, jam 12 malam misalkan masih ngojek, pulang-pulang ada masalah kecil, istri kita masih marah-marah, jangan pernah kita mengatakan sia-sia saya itu berbuat baik sama keluarga ini. Perkataan paling buruk dalam keluarga, tidak sadar dilihat sama Allah. Kalau memang gak dibales, Allah yang melihatnya. Kalau ibu sudah berusaha maksimal, tapi ternyata suami kita belum bisa membalas, Allah yang melihatnya. Ihsan. Kamu beribadah karena kamu melihat Allah, atau kamu yakin kamu dilihat oleh Allah. Yang ketiga, yang membangun kepada kita sifat kesabaran itu apa? Maka sesungguhnya yang membangun kepada kita sikap kesabaran itu apa? Sikap sabar itu selalu menjadikan siapapun menjadi pemenangnya. Jadi sesungguhnya suami istri siapapun yang bersabar, dialah pemenangnya di hadapan Allah. Dialah pemenangnya di hadapan Allah. Dan pastinya berbagai macam kebaikan Allah siapkan hanya untuk mereka yang bersabar. Mari kita belajar dari kisah yang pernah terjadi dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu pernah beliau bertengkar dengan istrinya, Pak. Padahal beliau ulama besar. Ibnu Umar itu ulama para sahabat Nabi. Beliau itu putranya Umar bin Khattab. Tapi beliau pernah bertengkar hebat dengan istrinya. Maaf ya Pak, Rasulullah pun bertengkar dengan istrinya. Makanya Rasulullah pernah beliau itu berada di Masjid Nabawi beberapa hari, Pak, karena beliau sedang bermasalah dengan istrinya. Para sahabat itu biasanya kalau mereka sedang ada konflik dengan pasangannya, biasanya mereka itu larinya ke masjid, Pak. Makanya Bapak kalau nanti lihat ada temennya kok agak lebih lama di masjid, mungkin dia lagi ada masalah dengan istrinya. Maka kalau ada teman Bapak datang ke masjid sholat duhur jam 9 sudah datang, Pak, dia Masya Allah, sampai ketika adzan berkumandang duhur dia bingung ini asar atau maghrib. Nah, mungkin dia ada masalah, karena Rasulullah pun dan para sahabat pun kalau ada masalah dengan istrinya pergi ke masjid. Ibnu Umar cekcok dengan istrinya. Ibnu Umar tuh, Pak, langsung kecewa, ditinggalkan istrinya. Kemana dia? Pergi ke masjid. Ketika beliau sedang di masjid, Mak, apa yang terjadi? Maka beliau ketika datang ke masjid hampir membulatkan tekad menceraikan istrinya.
Sampai ada salah satu orang di masjid membacakan surat An-Nisa 19. Kita dengarkan. Ayo Pak Heban, tolong agak kerja dikit baca surat An-Nisa. Tolong baca surat An-Nisa 19 Pak Heban. Pakai Google aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha wala ta'dzuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali bagian. Ayat ini, sebentar. Ayat ini Bapak dan Ibu bercerita tentang detailnya hukum perceraian. Paham di sini, Pak? Tapi ujung dari ayat ini kayak antitesa dari perceraian itu. Mari kita dengar. Silakan lanjutkan. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika Bapak, kamu sebentar. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Itu para ahli tafsir mengatakan memperlakukan suami dan istri dengan cara yang paling patut itu apa? Mudah memaafkan. Karena kan kita butuh detail. Perlakukanlah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Memperlakukan istri dengan cara yang ma'ruf itu detailnya apa sih? Konkretnya itu apa? Maka para ahli tafsir mengatakan konkretnya memperlakukan suami istri dengan cara yang ma'ruf itu apa? Mudah memaafkan. Dari sini sudah mulai kelihatan, Pak. Berarti maaf, pernikahan itu berbahaya bagi para pendendam, dan pernikahan itu lapang bagi orang yang mudah memaafkan. Karena apa? Kenapa kok identik dengan memaafkan? Karena pasti kita akan menemukan kesalahan. Sudah di sini? Nah, ayat yang betul-betul menggugah Ibnu Umar itu berada pada ujung dan closing ayat ke-19. Teruskan. Nah, ini dari sini. pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. Ya. Maka ayat ini menyadarkan Ibnu Umar, ya Allah, ini ayat seakan-akan diturunkan kepada saya. Padahal ayat ini sudah turun jauh sebelum Umar mendapatkan masalah pada keluarganya. Dari ayat ini pulang Ibnu Umar, Pak, merujuk kembali dengan istrinya, bersabar terhadap istrinya, dan Allah berikan kepadanya satu kebaikan. Apa itu? Putranya Ibnu Umar jadi ulama di kalangan tabi'in. Dan itu salah satunya karena kesabaran Ibnu Umar terhadap istrinya. Saya teringat ada satu kisah, cuma saya lupa nama ulama. Ulama ini pernah ditanya, kenapa kamu jadi ulama solih baik? Lalu ulama ini menjawab, karena bapakku sabar menghadapi ibuku. Artinya, Pak, bahwasanya yang menang itu tetap yang sabar. Yang menang itu tetap yang sabar. Dan Allah tidak mungkin meninggalkan orang yang sabar, kan? Kalau kita masih ragu, berarti kita kurang mendalami janjinya Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Dan kita harus ingat, terkadang pernikahan itu baru mendapatkan ketenangan ada yang setelah 5 tahun. Ada yang mendapatkan ketenangan setelah 10 tahun. Ada yang baru mendapatkan ketenangan setelah 15 tahun. Tapi dipastikan tidak ada tetes air mata, kesedihan, kekecewaan, keridhaan, apapun yang pernah dilewati suami istri,
itu tidak ada yang sia-sia. Kenapa? Allah itu melihatnya, dan itulah yang dinamakan dengan ihsan. Kalau pasanganmu sedang khilaf, tidak melihat kebaikanmu, kita harus ingat, innal birra la yabla, kebaikan itu tidak pernah basi. Hari ini belum dibalas, besok belum dibalas, lusa belum dibalas, pekan depan. Tapi ujung kebaikan itu selalu pemiliknya mereka yang sabar. Selalu ujungnya itu, kehidupan kita ujungnya itu selalu dimiliki sama orang yang sabar. Sama yang sabar. Mendidik anak, nahan marah, Pak. Gitu. Ujungnya itu selalu dimenangkan sama yang sabar. Sabar itu hanya memberikan trofi bagi mereka yang mau menunggu. Nah, itu beratnya luar biasa. Tapi 3 perkara itulah yang kita bangun di dalam pernikahan kita. Pernikahan itu, maka pada dasarnya kalaupun masih sering terjadi pertengkaran, lumrah. Pertengkaran itu bukan aib. Yang aib itu kalau kita di dalam bertengkar menjadikan kita melakukan tindakan yang dimurkai oleh Allah. Tapi pertengkaran itu bukan aib. Makanya Allah menyampaikan wa in khiftum syiqaqa bainihima, kalau kamu khawatir terjadi perselisihan, itu pun Allah sudah mengisyaratkan dalam pernikahan itu pasti ada perselisihan. Maka sesungguhnya sabarnya kita sama pasangan itu sabar yang paling panjang. Takdir kita, Pak, jadi anak bisa jadi cuma 21 tahun. Setelah 22 tahun Bapak menikah. Tapi sabarnya kita ketika menjadi pasangan bersama pasangan kita itu bisa jadi sampai 30 tahun. Kayak Pak Haiban. Pak Haiban nikah udah berapa lama? 32 tahun. Berarti takdir beliau ketika menjadi seorang suami itu jauh lebih panjang daripada takdir beliau pada saat sebelum nikah ketika menjadi anak. Betul? Nikah umur berapa, Pak? Rahasia. Gitu aja rahasia. Ya udah lah, nggak mau. Iya. Tapi disitulah yang menjadikan kita akhirnya memahami itu. Jadi ini materi berat sekali saya sampaikan, karena ini teguran untuk kita, terutama saya, kita semuanya. Pernikahan itu ibadah, dan saya khawatir tayangan-tayangan yang terlalu manis yang sering kita jumpai itu yang akhirnya menjadi toksit dan racun di pemikiran kita. Makanya saya tuh paling khawatir kalau bapak membiarkan istrinya sering melihat sinetron, roman picisan. Anak khawatir itu tuh akhirnya jadi racun. Karena Rasulullah sudah mengingatkan kita, inna minal bayani la sihrun. Sebagian dari konten, sebagian dari keterangan itu sihir. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Akhirnya apa? Kita terlalu mendewa-dewakan pernikahan. Akhirnya keluarlah kalimat, istri harus diratukan. Walaupun gak usah ngomong kayak gitu pun kita wajib untuk memberikan yang terbaik. Tapi kalau kalimat itu terus didengung-dengungkan, akhirnya setiap orang akhirnya wajib suaminya melakukan itu. Ataupun dengan pandangan yang terbalik, sang suami dengan narasi yang juga salah. Inilah yang menjadikan akhirnya para ulama mengatakan, kurang-kurangilah tayangan-tayangan yang terlalu fiktif, penuh dengan dusta, penuh dengan kebohongan. Jangan dinikmati, ngalir nanti ke darah dan kepikiran, jebrol itu hatinya. Akhirnya apa? Akhirnya dia membayangkan pernikahan sebagaimana yang dia jumpai di dalam layar-layar TV yang penuh dengan fiktif dan kebohongan, dan akhirnya tidak bisa melihat realita dalam pernikahan. Sabar yang pertama, sabar di dalam kehidupan rumah tangga. Ingat ya Pak, nanti kalau bapak sabar sama istri, saya sabar sama istri, istri pun sudah sabar menghadapi kita dengan dua. Kita juga harus paham, yang kita harus ingat itu apa?
Tidak ada orang yang paling tahu aib kita kecuali istri kita, dan dia masih membukakan pintu ketika kita pulang. Tidak ada orang yang paling tahu tentang aibnya seorang istri kecuali suaminya, dan dia tetap pulang walaupun jutaan perempuan cantik di luar rumahnya. Semoga itu tetap menjadikan kita paham, nikah itu ibadah. Ada yang bahagia, alhamdulillah. Ada yang tidak bahagia, nanti mungkin bahagianya di masa-masa selanjutnya, atau bisa jadi bahagianya nanti ketika di akhirat. Bapak dan Ibu, saya ceritain. Bapak dan Ibu, ini sebagai penutup. Kedua kakak saya, bagaimanapun dia tetap laki-laki dan perempuan. Kakak saya pun, ya, bagaimanapun dia juga kayak laki-laki, Pak. Tapi sepanjang hidupnya beliau diuji, nggak bisa nikah karena beliau cerebral palsy. Kakak perempuan saya, beliau senang dengan anak-anak. Fitrahnya itu senang, kayak perempuan, ibu-ibu suka dengan anak. Tapi dia pun nggak bisa nikah. Artinya, seberat-beratnya kita ketika menikah, ada yang lebih berat lagi, sampai mereka pun tidak ditakdirkan punya keluarga di dunia. Saya tutup dengan perkataan seorang ulama salaf, siapapun yang diuji dengan istrinya, maka sesungguhnya Allah ingin memberikan kepadanya pahala Nabi Nuh ketika menghadapi istrinya. Dan siapapun yang diuji dengan suaminya, Allah sedang memberikan pahala sebagaimana pahala Asyah binti Muzahim ketika menghadapi suaminya. Semoga Allah berkahi kita dalam setiap kebaikan, dan semoga kita menjadi keluarga yang bersyukur dan bersabar di dalam perjalanan kehidupan kita. Bukanlah pasangan kita yang terkadang melukai kita, tetapi ekspektasi kita yang berlebihan tentang kesempurnaan yang justru melukai kita. Terlalu berharap sempurna dalam pernikahan itu sebagaimana meletakkan pisau yang tajam di dalam telapak tangan. Semakin kita menggenggam ekspektasi kita, semakin telapak tangan kita yang terluka. Dan semoga Allah tetap menjaga kewarasan kita, kewarasan dalam pernikahan. Nikah itu ibadah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Karena Pak Haiban tidak menceritakan umur berapa beliau menikah, mari kita akhiri kajian kita pada kesempatan hari ini. Wah, langsung megang mic beliau. Saya tidak akan menurunkan mic saya, karena saya tahu ada yang harus direspon dari ucapan beliau. Mari kita tutup. Alhamdulillah Ustadz, saya dapat rezekinya walaupun terlambat, tapi itu yang terbaik. Masya Allah. Nah, insya Allah. Jadi saya sudah pengen banget buru-buru pulang, karena saya ingin minta maaf pada istri saya karena kadang-kala saya tidak sabar. Masya Allah. Pinter emang Pak Haiban. Manis sekali orang. Cie. Coba dong buat puisi untuk istrinya. Hari ini saya benar-benar speechless karena nasihat dari Ustadz ini benar-benar luar biasa. Banyak diantara kita sebagai seorang suami kadang-kala nggak sabar. Benar nggak sabar. Bismillah. Padahal tadi disampaikan bahwa betapa beratnya seorang ayah melepaskan putrinya untuk diberikan kepada orang lain yang mungkin notabene-nya belum dikenal secara jelas. Betul. Apakah dia akan diperlakukan dengan baik atau tidak, itu kan misteri. Iya. Jadi saya juga berdoa mudah-mudahan saya diberikan menantu yang baik. Amin ya Rabbal. Karena saya punya anak perempuan. Insyaallah. Jadi pengen nangis aku. Pengen nangis aja cerita Pak. Pengen nangis itu nggak usah riak. Nangis aja. Kan? Bener kan? Saya nggak mau nurunin mic sampai beliau nutup dengan kafaratul majelis. Saya respon pokoknya. Terus kan, ibu-ibu, kalau saya pegang mic terus berarti Ustadz nggak lepasin ya? Setuju nggak? Saya kulik gimana? Pak, saya ini
harus bersabar menghadapi istri, sebagaimana istri sabar menghadapi saya dengan saya segera pulang. Kalau saya tidak ketemu istri, bagaimana istri saya itu mau bersabar menghadapi saya? Jadi terkadang ketemunya kita dengan pasangan itu supaya memberikan pahala kesabaran untuk pasangan kita. Iya, makanya Ustadz kadang-kala jangan suka jual, karena kadang-kala kalau Ustadz jual saya borong gitu loh. Ini mau saya balas lagi, tapi tidak usah lah. Iya kan, minta saya suruh pegang mic, saya banyak pertanyaan Ustadz, karena saya banyak kasus. Sudah Pak, jangan pendendam. Saya nggak menendam, cuma saya merespon saja. Insyaallah. Respon dan dendam itu tipis Pak. Beda tipis, beti. Tapi bagaimanapun juga ini luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan kita di dalam rumah tangga. Amin ya rabbal alamin. Pak Yus, sudah berapa tahun menikah? Umur berapa waktu menikah? Jangan ditanya. Kelihatannya beliau akan ingat ini sampai 3 tahun ke depan. Iya Ustadz, kalau orang bule kan satu hal yang tidak boleh ditanya, ke orang sopan ditanyakan kan masalah usia gitu kan. Itu sensi katanya. Saya nggak ada masalah. Usia saya 46 tahun, iya. Pak. Insyaallah. Tapi beliau sehat insyaallah dalam kebaikan. Semoga Pak Hiban sehat selalu. 63 sudah ya Pak? Insyaallah sudah. Masya Allah. 63. Luar biasa. Tapi masih sehat, masih gagah. Insyaallah. Semoga kuat untuk terus memikul amanah. Amin. Mengurus Masjid Al-Falah. Amin. Hati-hati, habis ditinggikan langsung dibanting. Mic-nya nggak usah dilepas kan? Terusin aja, baterainya masih banyak kok. Aduh, sabar. Jadi ini yang bikin saya itu kangen sama Ustadz, dan Ustadz juga kangen sama saya. Karena hari ini Ustadz tadi jam 4 telepon saya, Pak Hiban di Bekasi mengandung. Saya bilang ceker cerah kok. Terus jadi lanjut apa enggak? Ya lanjut lah gitu. Cuma ada pesan satu, tolong hari ini jangan disiapkan makan ya saya, karena sudah intermittent fasting. Jendela saya sudah ditutup gitu loh. Luar biasa, padahal biasanya saya selalu menyiapkan hidangan itu. Sudah tahu kesenangannya, tapi malam ini tidak mau diinikan. Jadi biar lama kan biasanya kalau itu kan pulangnya dari sini 20.45 gitu kan. Jadi kita masih punya waktu 42 menit. Insyaallah. Tolong dimatiin mic-nya boleh nggak ya? Pak sudah Pak, pekan depan saya nggak ngisi ini kalau kayak gini. Udah. Jangan kayak gitu, Ustaz. Kalau Ustadz gak ngisi di sini jamaah kecewa loh benar. Tuh, ya nggak Pak Harum? Oh pasti. Dan kita sudah menantikan kitab baru yang nanti akan beliau bahas. Insyaallah. Semua jamaah sudah siap untuk membeli wakaf buku untuk nanti dibagikan pada para jamaah. Insyaallah. Mudah-mudahan kitabnya yang terbaik. Amin. Baik jamaah yang kami hormati, saya kira kita cukup.